Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini ya kita akan kembali melanjutkan materi tentang CSS layout ya. Jadi hari ini kita akan belajar properti CSS ya, sesuatu yang disebut dengan display ya. Jadi apa itu display? Jadi ini adalah konsepnya ya. Jadi display itu sendiri itu adalah setiap tag pada HTML berada di dalam sebuah kotak. Properti display pada CSS mengatur perilaku dari kotak tersebut. Setiap tag pada HTML memiliki nilai default untuk properti display. Tetapi kita juga dapat mengubah perilaku dari tag tersebut dengan mengganti value-nya ya. Jadi kemarin saya sudah tunjukkan ya ke kalian semua bahwa seluruh elemen yang ada di suatu website itu bentuknya itu adalah kotak ya. Jadi perilaku dari masing-masing elemen itu kan kotak ya. Jadi kita bisa mengubah perilaku kotak tersebut ya, atau dikenal dengan istilah display. Kita lanjut. Oke, jadi ini adalah value dari properti display ya. Jadi yang pertama adalah inline, kedua inline block, ketiga block, udah ada none ya. Kemudian untuk cara penulisan display ya, properti display di CSS jadi seperti ini. Misalnya saya punya selektor ya seperti ini, navigasi tag A, kemudian kita menuliskan propertinya misalnya display, kemudian value-nya ya. Oke, saya rasa mungkin tidak ada masalah ya untuk cara penulisan properti display di CSS. Kita lanjutkan. Oke ya, jadi properti yang pertama akan kita bahas yaitu inline ya. Jadi konsep dari inline yang pertama, elemen HTML yang secara default tidak menambahkan baris baru ketika dibuat ya. Ini kita kemarin sudah belajar ini ya. Kemudian lebar dan tinggi elemennya sebesar konten yang ada di dalamnya. Yang ketiga, kita tidak dapat mengatur tinggi dan lebar dari elemen inline ya. Misalnya ya. Kemudian kita lanjut elemen inline ya. Jadi ini adalah beberapa tag HTML ya yang memiliki display default inline ya. Jadi oke, untuk lebih jelasnya ya kita silakan buka text editornya. Jadi saya buka text editor. Oke. Jadi kemarin ya kalian juga sudah membuat folder ya pertemuan 8. Kalian juga sudah membuat struktur HTML seperti ini ya. Jadi saya harapkan kalian sudah membuat struktur HTML seperti ini. Jadi kita akan coba satu-satu. Jadi sesuai dengan konsep inline tadi ya. Jadi inline elemen HTML yang secara default tidak menambahkan baris baru ketika dibuat ya. Jadi salah satu tag yang akan kita coba praktekkan adalah tag A ya. Jadi misalnya ya. Jadi masih ingat ya, tag A itu adalah salah satu tag yang memiliki display default inline ya. Misalnya ya. Jadi misalnya saya menambahkan tag A ya, 6. Jadi ini pasti elemennya itu akan berada di posisi kanan ya. Karena dia itu tidak akan menambahkan baris baru di bawahnya. Itu makanya dia ke samping kanan ya. Kita juga bisa cek ya dengan cara klik kanan baru inspect elemen. Pilih ini. Oke, misalnya kita coba cek ini, tag A. Oke. Jadi di bagian sini ya, kalian bisa cek, oh dia mempunyai display default inline ya. Oke.
Oke, sudah paham ya. Selanjutnya, yang pertama itu lebar dan tinggi elemennya sebesar konten yang ada di dalamnya. Maksudnya seperti ini. Jadi misalnya ini menu 1 ya. Saya tambahkan misalnya WK. Oke. Kita coba lihat kembali. Oke, seperti ini. Jadi lebar dan tingginya itu sebesar konten yang ada di dalamnya ya. Oke, untuk lebih jelasnya misalnya saya kasih ICSS ya. Misalnya supaya lebih spesifik, navigasi, kemudian tag A. Oke, jadi tag A itu memiliki default display inline ya. Inline. Jadi meskipun kita tidak tuliskan display inline, tag A itu sudah memiliki display default inline ya. Jadi kita juga bisa tidak menuliskan ya. Tapi kalau misalnya kita mau mengubah display properti A ya, kita harus menuliskan tag property display. Oke. Misalnya saya tambahkan background color misalnya light blue. Oke ya. Jadi ini maksudnya tadi lebar dan tinggi elemennya sebesar konten yang ada di dalamnya. Jadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita tidak dapat mengatur tinggi dan lebar dari elemen inline ya. Jadi tag A itu memiliki display default inline ya. Saya sering ulang-ulang ya supaya kalian ingat ya, supaya kalian paham. Oke, misalnya ini saya mau ubah tinggi dan lebarnya ya. Sesuai dengan konsep tadi, kita tidak dapat mengubah ya. Misalnya saya menambahkan height lebar ya, tinggi. Misalnya 50 pixel. Kemudian width. Ini nggak akan ngaruh ya. Oke, kita coba lihat. Nah, ini ya. Ini nggak ngaruh ya. Jadi dia tidak berubah tinggi dan lebarnya ya. Itu perilaku dari inline ya, property value inline ya. Oke. Jadi sudah paham ya. Oke. Saya ubah lagi misalnya ini menu 1 ya. Oke. Oke, udah paham ya. Selanjutnya kita lanjutkan di properti selanjutnya ya. Atau value ya. Oke. Misalnya ya. Kita lanjut blok ya. Oke. Jadi blok ini ya, ini adalah konsepnya ya. Elemen HTML yang secara default menambahkan baris baru ketika dibuat ya. Kemudian jika tidak diatur lebarnya, maka lebar default dari elemen blok akan memenuhi lebar dari browser atau parengnya. Kemudian kita dapat mengatur tinggi dan lebar dari elemen blok ya. Kemudian di dalam elemen blok kita dapat menyimpan tag dengan elemen inline block atau bahkan elemen blok lagi ya. Jadi ini mungkin kembalikan dari inline ya. Jadi elemen yang menambahkan baris baru ketika kita buat. Kemudian lebarnya juga kita bisa ubah ya. Oke. Ini ya di bawah, beberapa di bawah ya. Elemen blok H1 sampai H6, P, tag OL, UL, LI, form, HR, dan div. Oke, misalnya ya. Kita coba lihat ya. Jadi misalnya salah satu tag yang akan kita coba praktekkan misalnya tag H1 ya. Kita cek dulu. Oh ini ya, di atas ya. Jadi tag display block itu adalah elemen yang menambahkan baris baru ya. Tidak sama dengan tag A ya. Misalnya saya menuliskan H2. Misalnya selamat datang di websiteku, misalnya rekayasa perangkat lunak. Oke. Jadi ini dia akan menambahkan baris baru. Oke ya. Jadi di bawah dari tag H1 ini kan H2 ya. Itu dia akan menambahkan baris baru. Ya. Oke, selanjutnya sesuai dengan pengertian tadi ya, kita dapat mengubah
tinggi dan lebarnya ya. Oke. Misalnya ya tag supaya lebih spesifik header, kemudian H2. Misalnya displaynya kan display defaultnya adalah blok. Kemudian background color misalnya yellow. Kemudian ya, kita coba. Oke. Oh, sorry ya, tidak ada titik, ada titiknya. Oke ya. Jadi ini ya. Jadi dia akan memenuhi browser atau parengnya ya, sesuai dengan konsep tadi ini. Jika tidak diatur lebarnya, maka lebar default dari elemen blok akan memenuhi lebar dari browser ya. Jadi ini kan kita belum menambahkan height dan lebar atau width ya. Jadi itu makanya lebarnya itu secara default memenuhi browser ya, kalau kita tidak atur. Kalau kita misalnya mau ubah ya, misalnya width-nya 50% ya. 50% itu berarti setengah dari browser ya. Kita coba lihat. Oh ya, ini ya. Kemudian lebar dan tingginya bisa diubah ya. Lebarnya kan sudah, kemudian height-nya bisa kita juga ubah ya. Misalnya 50 pixel. Oke. Kita coba lihat hasilnya. Oke ya. Jadi tinggi dari elemen ini akan berubah ya. Saya rasa untuk elemen blok sudah dipaham ya. Jadi ini kebalikan dari inline ya. Oke. Kita lanjut ya, elemen inline block ya. Jadi ini ya. Jadi seperti yang tadi ya, elemen blok itu secara default ya. Ini. Jadi ini adalah beberapa tag HTML yang secara default memiliki elemen blok ya. Selanjutnya ada inline block ya. Jadi ini ya konsepnya. Tidak ada elemen yang secara default memiliki properti display inline block ya. Kalau yang tadi ya, misalnya tag A itu adalah memiliki properti default inline ya. Kemudian contoh yang diambil juga misalnya H1, H2 sampai H2 itu memiliki properti display secara default block ya. Kalau inline block itu tidak ada tag HTML ya. Ini perlu digarisbawahi. Tidak ada tag HTML yang memiliki display default inline block ya. Jadi kalau tag HTML itu ya kalau bukan displaynya inline ya displaynya block ya. Tapi kalau inline block itu tidak ada tag HTML yang secara default memiliki properti display. Oke. Yang kedua, kita harus ubah secara manual properti tersebut ya. Yang ketiga, perilaku dasarnya sama dengan elemen inline ya. Perbedaannya ya. Ini yang perlu diingat ya, perlu dipahami. Perbedaannya, elemen inline block dapat kita atur tinggi dan lebarnya ya. Oke. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Misalnya ya. Kita lanjut. Oke, misalnya ya. Tag UL ya misalnya seperti ini. Ini saya masukkan navigasinya ke dalam tag UL. Oke, kemudian ini tag LI ya. Jadi nanti kita akan kebanyakan menggunakan tag LI ya. Tag UL, tag LI untuk membuat menu. Oke, misalnya 3 saja ya. Oke. Oke, kita coba lihat hasilnya. Oke ya, jadi ini dia sekarang bentuknya list
ya, bentuknya list ya. Agar supaya menu ini itu bisa sejajar lagi ya. Bisa sejajar lagi. Jadi masih ingat ya. LI itu displaynya blok ya. Oh ya nih ya. Tag UL, OL, UL, LI itu displaynya blok. Itu makanya dia berjajar ke bawah ya, karena itu dia sifatnya itu adalah menambah baris baru. Ya, kita mau ubah misalnya menu ini sejajar ya. Jadi kita harus ubah propertinya ya. Properti displaynya ya. Oke, misalnya yang di atas ya. Misalnya ini navigasi, misalnya ya, tag LI ya. Saya ubah jadi atau seperti ini saja. Saya komen, kemudian di bawahnya kita tambahkan, kita coba lihat hasilnya dulu. Oke, default ya. Misalnya titik navigasi LI ya, supaya lebih spesifik. LI itu blok ya, displaynya blok. Itu mengapa ini dia berjajar ke bawah ya. Misalnya saya tuliskan display, saya mau ubah dia sejajar ke kanan ya. Dia sejajar lagi, menyamping ya. Misalnya saya mau ubah inline block ya. Oke. Jadi kita coba lihat. Oke ya. Jadi dia secara otomatis mengubah posisinya ya. Jadi perilakunya itu kita bisa ubah ya, atau properti displaynya. Oke. Jadi kalau inline block ya, inline block itu kita bisa ubah tinggi dan lebarnya ya, background color. Misalnya blue ya, atau sama saja yang tadi, light blue. Oke, sudah punya ya. Kita mau ubah lebar dan tinggi, bisa ya, height. Misalnya 50 pixel. Kemudian kita coba lihat, oh ya, sudah. Kemudian height-nya 80 pixel. Sorry, width. Oke ya. Jadi seperti ini ya penerapan dari properti display inline block ya. Bisa dipahami ya? Oke. Oke, selanjutnya kita lanjut di properti selanjutnya ya, atau value selanjutnya itu non ya. Oke. Non ya digunakan untuk menghilangkan sebuah elemen ya. Dihilangkan untuk menghilangkan sebuah elemen ya. Misalnya ya. Misalnya yang kita mau hilangkan misalnya tag H2 ya. Oke ya, misalnya ini rekayasa perangkat lunak ya, kita mau hilangkan. Jadi properti display yang memiliki value non itu properti yang digunakan untuk menghilangkan tag elemen ya. Misalnya misalnya supaya lebih spesifik, header H2 ya, display non ya, ini dia akan hilang ya. Oke ya, jadi si H2 nya itu akan hilang ya, jadi sesuai dengan konsepnya tadi ya. Non itu untuk menghilangkan elemen ya. Saya rasa sudah dipaham ya. Selanjutnya, oke ya. Oke, misalnya dimensi dan overflow ya. Oke. Jadi sebenarnya dimensi itu tadi kita sudah praktekkan ya. Kita sudah praktekkan tadi, yaitu tentang width dan height ya. Oke, silakan buat file baru ya. Misalnya indeks 1 ya, indeks 1.html. Kemudian ini tanda seru ya. Misalnya ini ya, kita ubah misalnya
dimensi ya, dimensi dan overflow. Overflow. Oke, misalnya saya punya tag div yang isinya misalnya rekayasa ya. Rekayasa perangkat lunak. Oke, kita coba lihat hasilnya. Oke. Oke. Misalnya CSS, kita utamakan CSS ya. Tag div ya. Saya mau ubah, kasih dia background dulu. Background color misalnya salmon. Kemudian width. Misalnya 50 pixel. Height-nya 60 pixel. Oke. Height width-nya misalnya 100. Oke ya. Jadi sebetulnya untuk dimensi sendiri ini ya, penerapan dari width dan height ya. Oke, saya rasa mungkin jelas ya. Tentang dimensi itu sendiri ya. Kalau dimensi itu kita berbicara tentang mengatur width dan height-nya ya, atau lebar dan tingginya ya. Oke. Next, kita lanjut di overflow ya. Oke, saya komen. Oke, misalnya saya punya lorem ya, lorem 50. Lorem 50. Oke ya. Kita coba lihat hasilnya. Oke. Jadi kita lanjut di overflow ya. Jadi secara default ya, suatu tag HTML itu memiliki overflow visible ya. Overflow visible ya. Kita lanjutkan, misalnya ya, kita lanjut di yang pertama ya, auto ya, auto. Jadi seperti ini ya, dapat dilihat bahwa tinggi dan lebarnya ini teksnya ini kan kebanyakan ya 50, itu makanya dia keluar ya, keluar dari lebar dan tinggi yang sudah ditentukan ya. Teksnya ini keluar dari lebar dan tingginya yang sudah ditentukan ya. Jadi ini fungsinya overflow ya. Misalnya saya tambah height-nya ya, atau width-nya misalnya 200, height-nya 400 ya. 200. Height-nya saya misalnya kurang ya, 100 lah. Oke ya, misalnya seperti ini ya. Saya mau si tulisannya ini tetap berada di dalam kotak ini ya, atau lebar dan height-nya ya. Oke, caranya gimana ya? Kita menggunakan properti ini ya, overflow ya. Secara default overflow-nya itu adalah visible. Kita coba praktekkan yang auto ya. Ya auto. Kita coba lihat hasilnya. Overflow, kemudian auto ya. Oke, kita coba lihat. Oke ya. Jadi dia seperti ini. Ya. Auto itu dia akan menyesuaikan ya. Menyesuaikan. Ini misalnya seperti ini. Jadi ini adalah hasilnya. Kita lanjut properti selanjutnya, yaitu hidden ya. Kalau hidden ini hilang ya. Kalau auto kan dia akan menyesuaikan tinggi lebarnya ya. Dia tidak peduli seberapa banyak teksnya ya. Itu dia akan menyesuaikan tinggi dan lebarnya. Kalau hidden itu dia akan hilang. Ya. Hilang ya. Scrollnya hilang.
Kalau ya saya rasa mungkin overflow hidden ya, jelas ya. Oke, kita next lanjut di scroll ya. Scroll. Oke ya. Jadi sama dengan auto tadi ya. Itu dia akan scroll ya. Tapi kalau misalnya teksnya sedikit, ya dia itu akan tetap scroll ya. Oke, kita coba hilangkan lagi ini. Oh ya, scrollnya hilang ya. Kalau teksnya sedikit ya. Tapi ini tetap ada ya, tetap ada scrollnya. Beda dengan auto. Kalau auto, oke ya, scrollnya hilang ya, scrollnya hilang. Jadi saya sarankan untuk menggunakan ini ya, menggunakan nilai scroll ya, supaya tidak hilang ya. Scrollnya tetap ada meskipun teksnya sedikit ya. Ini scrollnya tetap ada. Kalau auto itu betul-betul hilang ya, ini ya. Oke, jadi cukup sekian ya untuk pertemuan hari ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya untuk semuanya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.